Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maya. Selamat pagi. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Maya sebentar. Iya Bu ya. Hari ini saya rencana mau kegiatan wawancara kepada beberapa orang kepala sekolah, terutama kepala sekolah di tempat saya ada sendiri, yaitu Bu Maya sendiri. Jadi kegiatannya itu tujuannya adalah untuk mencari tahu bagaimana seorang pemimpin dalam mengambil keputusan ketika beliau bertindak dalam mengambil keputusan terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan sekolah yang secara dasar itu berhubungan dengan kepentingan orang banyak. Ya, terima kasih Bu Yesi untuk pertanyaannya. Menurut saya ya, selaku seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan itu kita harus berdasarkan data-datanya juga. Jadi sebelum kita memutuskan suatu masalah, apakah tindakan kita selanjutnya, sebaiknya kita juga mencari informasi yang akurat terhadap masalah yang mau kita selesaikan. Ya, contoh misalnya masalah dalam kedisiplinan di kalangan pendidik. Sebelum kita memutuskan hal itu perlu kita tindak lanjuti sebagaimana lanjutnya, sebaiknya kita cari dulu informasi yang akurat tentang permasalahan kedisiplinan, misalnya terhadap seorang pegawai pendidik ya dalam hal ini. Jika kita sudah mendapatkan hal-hal yang menurut kita sudah cukup akan menjadi dasar suatu pengambilan keputusan, maka kita akan melakukan hal itu berdasarkan tentunya jadi fakta yang akan kita juga imbangi dengan peraturan yang berlaku di tempat itu, di mana pendidik itu bekerja. Itu yang biasanya kita lakukan. Jadi intinya ada langkah-langkah yang jadi pertimbangan dulu ya, Iya. Sebelum memutuskan berarti ada langkah-langkah yang harus diperhatikan terlebih dahulu. Baik, begini Bu, satu lagi, misalnya nih, kalau dalam memutuskan itu kan kadang ada bertentangan dengan hati nurani gitu kan, ketika mau memutuskan sesuatu, memberikan sanksi atau apa begitu, karena kan bertentangan dengan hati nurani kita sebagai seorang pemimpin gitu. Tapi kan ada kalanya peraturan harus tetap ditegakkan gitu. Nah, bagaimana Ibu melihat dari segi mana, maksudnya bagaimana Ibu memutuskan sebuah persoalan ini? Ya memang kalau ada suatu hal yang bertentangan dengan hati nurani, tapi di sisi lain ada aturan yang harus kita jalankan, tentunya pertama kita akan ya memberi arahan kepada pendidik tersebut yang katakanlah ada melanggar suatu aturan, tapi kita juga menjembatani atau menengahi ya. Maksudnya kita bisa beri kesempatan pada orang tersebut untuk agar orang tersebut menyadari. Jadi kita tidak langsung memberi katakanlah suatu sanksi yang memang seharusnya kita sebenarnya lakukan. Tapi kalau itu ada berhubungan dengan hati nurani kita, tentu kita juga memikirkan misalnya bagaimana terhadap keluarganya, misalnya kita akan ya, jadi kita akan lihat di lingkungan terdekatnya. Jadi selain kita juga mencoba untuk melaksanakan aturan yang berlaku, tapi bila memang menurut kita masih bisa diberi kesempatan, tentu kita akan melakukan hal itu. Jadi orang tersebut akan kita beri kesempatan tersebut, kita kasih pandangan. Jika memang itu tidak bisa dirubah, mungkin sanksi akan berlaku. Jadi kalau dalam istilah sanksi opsi trilema gitu ya, ketika dihadapkan antara dua pilihan,
Tapi jika ada pilihan yang lain begitu ya, Ya, bisa ambil alternatif sebatas lain. tidak istilahnya melanggar aturannya yang seperti katakanlah ya fatal. Jadi masih kita bisa kasih kesempatan, kita toleransi, kita akan lakukan hal itu. Tentunya dengan harapan setelah kita kasih toleransi atau katakanlah kita kasih peringatan pertama, peringatan kedua, maka baru setelah peringatan ketiga maka sanksi berlaku terhadap pegawai atau pendidik yang kita akan bersanksi. Berarti menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah ya Bu ya? Ya, boleh dibilang tidak mudah karena ya karena ini membawa amanat orang banyak gitu, amanat orang banyak, bukan diri pribadi yang kita kedepankan, tapi amanat orang atau amanat dari di mana tempat kita bekerja yang harus kita lakukan karena kita sudah bekerja di lembaga tersebut, tentunya harus kita lakukan. Berarti kesimpulannya perlu banyak pertimbangan, tidak langsung memutuskan begitu ya Bu ya. Kemudian satu lagi yang ingin saya tanyakan itu, ketika Ibu ingin memutuskan sebuah maksudnya mengambil sebuah keputusan, berapa lama, maksudnya butuh waktu lama begitu Bu, atau butuh jangka waktu gitu untuk memutuskan gitu? Ya, untuk hal-hal yang masih bisa kita toleransi, kita tentukan seperti tadi kita katakan, kita kasih kesempatan, seperti kita beri pandangan kenapa dia salah gitu kan. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat ya kita kasih waktu, ya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, katakanlah kita memandangnya dari sebulan kemudian apakah orang ini berubah atau tidak. Kalau memang tidak ada perubahan ya akan berjalan terus untuk artinya hukumnya yang akan dihadapi orang tersebut akan berjalan terus. Tapi kalau sudah memang tidak bisa kita toleransi lagi, tentunya tidak terlalu lama akan kita beri keputusan yang sesuai sanksi yang berlaku untuk orang tersebut. Seperti pepatah ya, memutuskan itu memang sulit, tapi kalau tidak diputuskan maka akan timbul masalah lain gitu ya. Oke, ini kan tadi soal mengenai tentang disiplin di lingkungan pendidik itu. Bagaimana Ibu menyikapi ketika berhadapan dengan masalah dengan orang tua atau siswa begitu? Kalau untuk menghadapi orang tua, memang seharusnya yang menurut berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami itu, orang tua pasti menginginkan respon dari pihak sekolah secepatnya. Jadi kita usahakan ya memang secepatnya yang bisa kita lakukan, misalnya ada masalah yang dihadapi orang tua dan berkaitan dengan lembaga sekolah. Itu setelah kita kumpulkan data-data, memang lalu kita baru tindak lanjuti secepatnya. Dengan gitu orang tua akan merasa nyaman dengan kita. Berarti sekolah punya cepat dalam mengambil keputusan dan itu akan menyamankan untuk semua pihak gitu. Jadi tidak perlu terlalu lama ya, jika data yang kita perlukan sudah cukup, kita akan segera menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh orang tua, apa yang kita harus selesaikan terhadap wali murid. Kemudian satu hal lagi yang ingin saya tanyakan Bu, kalau berhubungan dengan orang tua berarti kita berhubungan dengan publik ya Bu ya, berhubungan dengan masyarakat. Nah, jika misalnya nih Bu, Ibu berhadapan dengan maksudnya berhadapan persoalannya dengan orang tua yang kemungkinan besar bisa terekspos ke media gitu, ke publik gitu. Nah, bagaimana Ibu menyikapi hal-hal tersebut Bu? Karena kan akan menyangkut dengan nama baik sekolah, instansi begitu ya Bu. Nah, bagaimana caranya Ibu menyikapi itu begitu, menghadapi orang tua seperti itu? Ya memang harus dengan kepala dingin ya. Kalau kita terbawa emosi juga mungkin malah tidak terselesaikan. Tapi kalau kita mencoba ya, pertama jalan kekeluargaan, katakanlah seperti itu terhadap wali murid, supaya tentu kita berupaya memanggil juga pihak yang dipercaya oleh wali murid, misalnya katakanlah pihak luar yang bisa menjembatani kita dengan wali murid, tentu kita akan lakukan supaya
masalah itu bisa tidak terekspos ke publik. Bukan kita ingin menutupi gitu ya, bukan kita ingin menutupi, tentu kita ingin selesaikan dengan cara yang baik gitu, baik untuk orang tua juga baik untuk sekolah. Bagaimana supaya tidak langsung terekspos, karena biasanya kalau udah terekspos mungkin ada bahasa-bahasa lain yang jadi katakanlah sebagai bumbu-bumbunya, sehingga masalah itu jadi besar, lebih besar dari aslinya. Biasanya seperti itu kalau di media ya, mungkin yang kita tahu seperti itu. Jadi supaya tidak terjadi hal itu, kita akan berupaya bagaimana antar sekolah, orang tua itu percaya kepada siapa. Misalnya kepada pihak kepolisian baru mereka percaya, akan kita upayakan gitu, dengan duduk bersama. Biasanya kepolisian juga akan bisa menjadi penengah bagi kita antara orang tua dan sekolah gitu. Ketika kita dihadapkan pada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan orang banyak, memang butuh Itu usaha yang lebih kuat memang ya, butuh usaha yang lebih dari yang biasanya ya, karena berarti ini kan masalahnya buat wali murid kita atau orang tua itu akan sangat sensitif. Kalau tidak segera kita selesaikan ya mungkin seperti itu akan jadi terekspos kemana-mana. Tapi kalau kita lakukan secepat mungkin dengan bantuan pihak ketiga yang dipercaya oleh orang tua, kita berharap hal itu bisa terselesaikan dengan baik, tidak sampai melebar kemana-mana. Ada satu lagi tadi sebenarnya sudah terjawab juga sama oleh Bu Maya, yaitu pihak-pihak yang mana saja yang bisa membantu gitu. Ya. Jadi tadi sudah dijawab juga ya, pihak-pihak yang maksudnya yang mendukung gitu ya. Yang pertama berarti dari yayasan begitu ya. Solidaritas dari pendidik juga bisa seperti itu. Yang jelas bisa membantu kita menjembatani, misalnya orang tua itu tidak percaya dengan pihak sekolah, tentunya kita harus jadinya punya pihak ketiga yang akan menjembatkan antara sekolah dan wali murid gitu, yang tentunya dipercaya keduanya ya, sehingga orang tua yakin kalau sekolah ini ya memang betul yang ini dilakukan, tidak istilahnya tidak mengarang-arang gitu atau tidak bagaimana. Jadi diharapkan bisa diselesaikan dengan baik. Baik, kesimpulannya kalau saya dari hasil wawancara yang beberapa ini, saya lihat Maya sudah melakukan 9 langkah prinsip dalam mengambil keputusan ya. Berarti sudah mengikuti langkah-langkahnya yang benar begitu. Karena saya mempelajarinya seperti itu, jadi mencari referensi begitu Bu. 9 langkah berarti ada langkah 10 kah? Iya, ada tahap-tahapnya, ada 9 tahap dalam mengambil keputusan itu, maksudnya sebelum kita mengambil keputusan ada 9 hal yang harus diperhatikan begitu. Jadi tadi saya lihat berarti Bu Maya sudah melakukan hal-hal tersebut. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan, maksudnya mengambil pembelajaran bahwa menjadi seorang pemimpin itu memang perlu banyak hal dan pertimbangan yang harus dipikirkan sebelum memutuskan. Kenapa? Karena berhubungan dengan kepentingan orang banyak dan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan ya, kebajikan universal begitu. Itu saja sih sebenarnya yang mau ingin saya tanyakan. Terima kasih atas waktunya. Yang beberapa hari ini susah sekali ya. Iya, karena waktu dan kesempatan yang kebetulan saya keluar, Bu Yesi pun keluar, jadi belum tepat ya. Jadi hari inilah yang baru kita upayakan bisa duduk bersama. Ya mudah-mudahan bisa membawa hasil yang menggembirakan lah. Terima kasih Bu Maya atas penjelasannya, yang saya sudah bisa mengambil pembelajaran dari poin yang itu disampaikan. Baik, sekian wawancara pada pagi hari ini tentang tahap-tahap dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini saya melakukannya dalam rangka melaksanakan tugas untuk eksplorasi konsep demonstrasi kontekstual dalam pendidikan guru penggerak angkatan 7.
Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai kepala sekolah, tepatnya khususnya itu kepala madrasah MI Iskandar Muda, Ibu Doktor ini ya, Ibu Doktor Selvi Indramaya MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Kemarin-kemarin itu kita ada wacana coaching juga Iya, ya. betul-betul. Tapi Kesibukan ya. Kali ini baru ada ketemu lagi sekaligus dalam rangka silaturahmi nih. Iya. Mau lebaran. Boleh. Nah ini saya minta waktunya sebentar sedikit. Siap. Mau bincang-bincang nih mengenai tentunya di pendidikan ini Bu. Saya mau menanyakan nih sebagai seorang wawancara ini, saya mau mencari pengalaman, pembelajaran dari beberapa orang pemimpin pembelajaran itu, terutama itu kepala sekolah, bagaimana beliau itu menyikapi persoalan-persoalan yang krusial gitu yang terjadi di dalam lingkup pendidikan. Ya tentu pasti selalu setiap hari pasti ada persoalan-persoalan ya, baik itu terhadap siswa dengan orang tua, bahkan dengan lingkungan belajar sendiri dengan guru-guru gitu ya. Nah yang pertama ini yang saya ingin tanyakan Ibu, persoalan apa ini yang menurut Ibu paling menyita energi Ibu itu untuk membuat sebuah keputusan yang maksudnya agak sulit gitu? Mungkin kita mengangkat persoalannya saja. Karena saya sebagai pemimpin itu nggak perlu ditanya-tanya ya, permasalahan itu datang dari mana saja. Ada yang sangat mendasar, duduk salah, berdiri salah, ya kan? Kemudian ngomong salah, nggak ngomong lebih salah. Nah itu. Serba salah. Jadi terkait dengan kepala madrasah, tentu saja yang di bawah kepemimpinannya adalah guru-gurunya. Kebijakan dengan guru ini saya artikan seperti buah si malakama, Bu. Maju, serba salah. Maju kena, mundur kena. Kenapa saya artikan seperti itu? Karena ketika kita mengambil kebijakan, memang seperti kita sedang berkendaraan, seperti kita sedang bawa mobil. Nah, otomatis yang bisa melihat semuanya dengan sarana itu ada spion kanan, kiri, kemudian ada spion depan yang melihat ke belakang. Itu yang punya kebijakan, yang punya hak itu adalah kepala madrasahnya atau kepala sekolahnya. Guru ini kita ibaratkan seperti penumpang. Penumpang itu tidak sama terkait dengan fasilitasnya. Dia tidak punya spion kanan kiri, dia tidak punya spion depan. Jadi ketika dia melihat, itu dia tidak bisa dikatakan dia sudah melihat dari semua sudut. Terkadang inilah sebagai kepala madrasah itu yang sangat sulit itu memberikan pengertian yang dalam arti kata seperti ini nih. Coba kamu makan sambal. Makan sambal itu nggak bisa kita bilang pedes kan? Kalau belum kita coba. Namun kita harus melihat juga sih dari karakter-karakter guru. Kira-kira persoalan apa itu, kasus apa misalnya yang Ibu merasa misalnya dilema gitu, mengalami dilema dalam memutuskan atau mengambil keputusan? Oke, kasus yang sangat dilema ketika kita mengajak guru untuk disiplin. Ya, kedisiplinan dari guru. Kemudian kita mengajak guru untuk bertanggung jawab. Hal itu seperti anget-anget gitu. Jadi memang ketika kita sampaikan sehari, 2 hari, mereka akan melakukan dengan apa yang kita inginkan, termasuk. Berarti dalam konteks penilaian Ibu ya, di sekolah Ibu berarti guru-guru belum disiplin dalam level berapa gitu misalnya skala 1 sampai 10 mereka berada di posisi mana ya? Di posisi 6 ya? Iya. Berarti butuh 4 lagi ya. Untuk karena dasar yang paling sangat itu adalah kita sekolah swasta. Sekolah swasta yang di bawah naungan yayasan yang memang kurang perhatian. Waduh, terkait dengan sendiri itu tadi. Saya bukan tidak bisa mengambil kebijakan, keputusan yang membuat mereka menjadi tanggung jawab, membuat mereka jadi disiplin, bukan tidak bisa. Namun akan balik lagi.
digaji berapa sih saya? Nah, inilah dasar guru yang belum merdeka. Guru itu memang pekerjaan yang sangat mulia, yang nilai pahala ibadahnya insya Allah di mata Allah itu besar, dan nggak cuma kita dapat di dunia saja gitu ya. Ibu perlu apa ya? Nah, Perlu motivasi ya, memotivasi guru-gurunya agar lahir kesadaran intrinsik. iya ya. betul, dari Bahwa diri ya. mengajar itu memang dari hati. Iya, gitu ya. iya betul betul Karena betul betul betul. Berapa nominal yang didapatkan Iya, betul. dari hasil mengajarnya gitu. Iya. Berarti perlu kerja keras ini. Sebenarnya Untuk kalau memberi motivasi iya betul betul. gitu ya. Sebenarnya kalau terkait dengan memberikan motivasi itu, bahkan saya pernah mendatangkan narasumber seperti ini bahasanya. Walaupun kita dapat duit salary 1.500.000, bagaimana kita bekerja seperti uang 3 juta malahan, Bu. Namun apa bahasa dari guru-guru? Kenyataannya tidak seperti itu. Batam ini men, gitu Iya ya. gitu. Berarti kalau di dalam dilema etika ini ya, Bu, ya, ini termasuk apa ya? Kadang kebenaran itu benar adanya, tapi kita tetap harus menegakkan kedisiplinan. Berarti benar versus benar ini ya. Nah, berarti ada ini sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah itu menghadapi dilema benar versus benar ini. Nah, bagaimana ini Bu kiat atau tindakan Ibu dalam melihat ini paradigma benar kasus seperti ini, benar versus benar ini? Guru berkata seperti itu juga benar. Mereka tidak bisa memaksimalkan kinerja mereka karena mereka merasa dibayarnya tidak sesuai dengan kinerja mereka gitu ya. Tetapi soal kedisiplinan itu kan juga sesuatu hal yang harus kita tegakkan. Nah, di sini Ibu posisinya bagaimana ini Bu? Kiat-kiatnya itu bisa berbagi dengan saya. Oke. Terkait dengan itu, ini sangat mendasar juga ya. Ketika benar sama benar, berarti datang salahnya dari pemimpin nih, bisa jadi gitu kan. Jadi pemimpin ini ketika dia tidak bijak, maka akan salahnya ke pemimpin karena sudah benar sama benar. Kiat-kiatnya itu mungkin memberikan pemahaman, melihat dari sudut yang lain. Nah, memberikan dia pemahaman dengan memposisikan diri dia dengan posisi yang lain, gitu kan? Merefleksi diri, ya, mengevaluasi diri. Nah, itu yang harus disadarkan, ditanamkan. Itu memang butuh waktu. Itu berarti Ibu butuh tidak langsung memutuskan hari ini kamu seperti ini harus seperti itu ya. Tidak mudah, betul. Butuh perencanaan, langkah-langkah yang perlu diambil. Strategi yang paling tepatnya gitu, strategi yang bagaimana itu ya. Mencari metode yang tepat untuk satu guru satu metode, bisa jadi Bu dengan IKN seperti sekarang kan. Betul. Iya. Jadi kita itu nggak cuma memahami anak kan, anak itu punya cara belajar berbeda. Kemudian ternyata guru juga punya keahlian dan cara memahami pembelajaran yang berbeda. Itu yang harus kita pahami gitu. Kedisiplinan kan termasuk dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Betul. Berarti kedisiplinan masuk dalam kompetensi profesional ya, kepribadian ya. Jadi dia kan bisa jadi contoh. Betul. Ya, jadi bisa dilihat orang lain. Nah, jadi sebagai kepala sekolah ini tadi kan Ibu tidak langsung, jadi tidak instan, butuh waktu. Ibu berarti butuh dukungan gitu kan Bu. Iya. Nah, siapa ini yang perlu Ibu butuhkan? Maksudnya Ibu butuhkan dukungan dari pihak mana saja gitu. Oke. Terkait dengan kebijakan itu ya, memang betul. Kita memang sulit kalau mau berjalan sendiri. Setidaknya kita memiliki saya belajar kemarin, setidaknya kita memiliki 1 atau 2 pengikut kita lah ya. Misalnya baik itu wakakur, wakasis, yang benar-benar kita sepaham, sevisi dan semisi. Dukungan terbesar adalah dari yayasan. Kemudian dari pengawas. Melawan arus itu memang sangat sulit Bu. Yang ada yang benar adalah mengikuti arus. Itu yang strategi yang saya juga gunakan seperti ini. Baru kita menyesuaikan, setiap guru punya cara perlakuan berbeda. Ternyata adil itu tidak sama rata. Adil itu harus disesuaikan dengan kadarnya masing-masing.
seperti itu sih. Ada yang mau saya tanyakan, kalau ibarat orang bilang ya, jam terbang itu menentukan. Betul itu. Nah, ini berbagi pengalaman ini. Betul. Selama ibu menjadi kepala sekolah ini nih, ada nggak ada yang pro, ada yang kontra, Oke. ada yang membenci dengan keputusan yang sudah ibu ambil gitu, Iya. kebijakan yang ibu ambil gitu Iya. kan. Ada yang tidak setuju dengan memberikan perilaku yang menentang gitu, Iya. atau kontra gitu. Oke. Selama menjadi kepala sekolah ini, bagaimana ibu menyikapinya? Iya, oke. Terkait dengan permasalahan itu saya katakan itu ibaratnya dalam rumah tangga itu sudah pasti terjadi. Permasalahan seperti itu sudah pasti terjadi. Karena yang saya pahami, ketika kita lahir di dunia, itu berarti kita siap menerima masalah. Nah, dimanapun kita berada, ketika saya memilih untuk menjadi kepala, berarti saya sudah siap permasalahan. Kalau tidak ada masalah, berarti orang gila. Iya, betul. Pemahaman kita oke lah, dalam arti mungkin dalam keilmuan kita ditunjuk, mungkin kita karena punya ilmu ya, makanya kita menjadi kepala madrasah. Tapi yang kita pimpin ada juga yang senior-senior. Yang sangat menyakitkan itu adalah status, Bu. Nah, itu bahaya, Bu. Kita tanya, bagaimana Ibu dengan keputusannya, dengan program yang kita buat, setuju? Setuju. Bagaimana dengan kebijakan ini, kita bisa jalan? Jalan. Maksud ibu status di media sosial? Iya, baik itu di status WA, baik itu status FB gitu kan. Menyampaikan Ketidakpuasan, ketidaksenangannya gitu. Tapi tidak menyampaikan secara langsung. Iya. Tetapi melalui orang lain atau melalui media lain. Iya. Sehingga timbul permasalahan baru. Sebenarnya ini juga termasuk tantangan dari kepala madrasah juga. Itu kembali lagi kepada profesional guru. Betul. Iya. Makanya saya sangat mendukung, Bu. Sehingga saya sangat mendukung program dari pemerintahan itu. Saya lihat ini bukan menyadarkan siswa, Bu, dari IKM ini, tapi menyadarkan guru akan kewajibannya. Bagaimana dia harus bisa memanusiakan manusia dan menghargai dari sesama temannya, rekan sejawatnya, bahwa manusia itu memang berbeda. Ingat selalu Iya, betul. Dia menungkasa dan Tuturi Handayani menjadi contoh dan digugu dan ditiru ya, betul. Jadi semua perilaku kita sebagai guru itu ya profesionalitas kita itu. Betul. Ya. Prinsip-prinsip dalam mengambil keputusan itu kan, kalau yang seperti yang kita ketahui ya, ada 9 langkah nih dalam hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil keputusan ini kan. Yang pertama itu seperti uji legal gitu. Apakah keputusan yang saya ambil ini nih, kebijakan yang ibu ambil misalnya kan, apakah melanggar hukum atau bagaimana gitu. Ini kita contohkan satu kasus saja ya, yang seperti yang ibu bilang tadi itu ya. Maksudnya kita case close lah, kasus guru ibu ini misalnya nih. Nah, guru ibu yang tidak mengikuti tupoksinya dengan benar misalnya. Nah, bagaimana ibu menyikapinya ini? Ketika ibu memutuskan nih, apa yang ibu putuskan? Terkait dengan apa sih keputusan yang bisa kita ambil terkait dengan permasalahan ketika ada guru yang melanggar. Kalau laki-laki yang menjadi pemimpin, maka dia tidak mikirin apa-apa. Ibu sudah melanggar peraturan, wajib mendapat sanksi. Sudah aturannya ya? Sudah aturannya. itu Namun tidak melanggar hukum gitu ya? Tidak, memang seperti itu. Saya lebih mendominankan hati nurani saya. Ya, berarti ibu kebenaran versus rasa kasihan itu. Nah, betul banget. Ketika saya mendapat aduan seperti ini ya, Bu, ibu itu jarang masuk, Bu. Ini, Bu, sebenarnya pemimpin yang baik dia langsung ambil sikap untuk memberikan efek jerah biar dia tidak mengulang lagi. Namun karena saya sebagai wanita itu harus dihargai, jadi saya tambahkanlah stepnya, Bu. Melihat kondisinya dulu, melihat dulu keadaannya kapan bisa dimasukkan. Bukan sekarang kita bahas terkait dengan pemimpin, dengan guru. Tapi walaupun kita pemimpin, tapi kita juga seorang wanita. Berarti ibu sudah
menyikapi persoalan itu sudah melakukan uji intuisi ya. Uji Ah, intuisi itu berarti kembalikan ke perasaan kita, Iya. bagaimana lihat situasi, iya betul. bagaimana nanti, Iya, bagaimana efeknya nanti. Nah, gitu. ibu sudah melakukan tahap uji intuisi dalam mengambil keputusan. Oke, kemudian seandainya nih Bu, keputusan yang ibu ambil itu, apakah ibu tidak, maksudnya sudah ada nggak ibu terpikir ketika misalnya dipublikasikan gitu di media sosial, Ya. di khalayak ramai, media massa, apakah itu menurut ibu itu akan berefek lain gitu? Apakah tidak apa-apa, tidak terjadi masalah lain misalnya gitu? Misalnya kebijakan ibu ini nih, ibu ambil tuh, apakah ketika uji publikasi bisa dipublikasikan gitu, apakah diprotes atau bagaimana, apakah itu akan mengundang Emosi ya, emosi atau komentar publik? yang tidak baik. Saya cuma satu, Bu. Jadi kenapa saya mendepankan toleransi yang paling besar di awal? Karena itu tadi, agar ketika kebijakan itu benar-benar dia kebijakan sudah matang. Dan saya selalu punya keyakinan ketika kita selalu berusaha berikan yang terbaik, ibarat foto candid, ya kan? Mau orang foto kita lagi tidur tetap cantik, mau kita lagi duduk tetap cantik, itu sama dengan kebijakan. Outputnya tetap Iya, harus baik. tetap harus kita selalu berusaha baik. Jadi jangan pernah takut ketika untuk dipublikasi nanti akan menjadi tamparan buat kita atau nanti akan balik ke kita lagi. Itu sebenarnya kita nggak perlu khawatir ketika dasar dari keputusan kita itu sudah kuat. Mau mereka mau mengapakan, kenapa seperti ini, otomatis, iya, otomatis ketika kita mengambil keputusan sudah kita pertimbangkan matang-matang. Kemudian saya juga ingin menanyakan begini, seandainya nih, apalagi ibu sudah, maksudnya terpikir nggak sama ibu selama ini, ketika saya memutuskan ini, seandainya pemimpin lain atau kepala sekolah lain, apakah tindakan mereka itu akan sama dengan saya? Ketika di dalam ranah itu ya kita kan bisa bertukar pikiran, ya kan, kemudian kita juga menyampaikan permasalahan-permasalahan kita. Tentu saja kita akan belajar juga dari kebijakan-kebijakan dari pemimpin-pemimpin lainnya. Kayak gini, kalau seandainya bukan saya, orang lain, misalnya teman saya, mereka juga akan seperti itu misalnya. Oh iya. Mereka akan membuat kebijakan seperti Iya, itu. betul banget. Beda kalau cakupannya berbeda. Kalau misalnya ibu nanya kepala sekolah di sekolahan lain, bagaimana dengan kebijakan dia, itu sudah berbeda karena cakupannya berbeda, lingkungannya berbeda. Tapi kalau cakupannya tetap sama, saya rasa dia akan melihat dari sudut mana saja, dia pasti akan sama kebijakannya. Iya. Kalau dikaitkan dengan tiga prinsip di ilmu etika itu kan ada end-based thinking misalnya. End-based thinking itu kan maksudnya berpikir hasil akhirnya gitu. Misalnya kasus ibu tadi ya, apa efek nanti Nah, hasilnya betul. berakhir gitu. Atau yang kedua itu berpikir rule-based thinking, itu kita berpikir berbasis pada peraturan yang ada, karena peraturannya itu ya saya harus melakukan tindakan seperti itu misalnya ya. Kemudian yang ketiga itu care-based thinking, berarti berpikir dengan rasa peduli gitu. Jadi kalau saya lihat itu ibu sudah melakukan, maksudnya melihat tiga opsi prinsip pengambilan keputusan itu. Jadi berdasarkan rasa peduli juga, melihat latar belakang juga, persoalan pribadinya juga ya. Kemudian peraturan tetap ditegakkan ya. Berarti ada opsi lain ya, misalnya benar lawan benar, berarti ada opsi lainnya yang apa sih, lihat yang terbaiknya ya. Berarti yang terbaik di antara yang terbaik gitu. Berarti memang seperti itu ya, jadi jadi pemimpin itu memang harus mau berapa kali saya bilang sama ibu coba makan sambal dan gimana rasanya, ya nggak akan bisa cerita sebelum makan dulu gitu kan. Itu sebenarnya tujuan saya itu Bu, ingin mencari pembelajaran gitu ya dari beberapa pemimpin pembelajaran, yaitu kepala sekolah. Bagaimana sih kepala sekolah itu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang ada di lingkungan belajarnya gitu ya.
Sebenarnya kalau kita bilang, saya mungkin agak marah dikit, ini bukan kasus Bu atau permasalahan, tapi tantangan. Nah, iya. Nanti kalau kita bilang masalah, dia datang terus Bu. Iya. Jadi kita ganti permasalahan dengan tantangan. Jadi kita bukan menyelesaikan masalah, tapi menyelesaikan Tantangan. Nah, itu luar biasa. Baik. Iya. Itu saja Bu yang ingin maksudnya yang perlu saya ringkis Siap. dari hari ini. Saya mendapatkan banyak pembelajaran dari Ibu Kepala Madrasah di Istana Muda. Selama beliau menjadi kepala sekolah ini banyak ini tantangan tadi ya yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran di kemudian harinya juga ya. Jadi semakin jam terbang itu menentukan juga ya Bu ya. Berarti perlu pengalaman itu. Betul, harus banyak. Nggak bisa kita merasakan, tidak bisa kita bicara kalau tidak merasakan, ya kan? Setidaknya pernah ngobrol ya kan. Kita nggak akan tahu Singapura kalau nggak dengan dua cara. Tapi sekarang udah banyak cara sih. Yang pertama datang ke Singapura, kedua ngobrol sama orang yang dasarnya dari Singapura, atau buka Google. Sekarang kan sudah Banyak cara ya. Apa lagi satu? Revolusi industri kan sudah 5.0 sekarang. Iya ya. Jadi sudah bisa Sudah banyak dari segi manapun kita bisa belajar gitu Ya. kan. Iya. Baik, terima kasih Iya. Bu Selvi atas waktunya hari ini yang Sama-sama. sangat berharga. Itu saja yang ingin saya sampaikan, yang saya tanyakan. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa menjadi refleksi juga maksudnya referensi bagi saya sendiri, bagi kita Refleksi semua buat saya, yang ya. menonton. Nah, semoga bermanfaat dan Amin. hikmahnya. Amin. Apalagi di bulan puasa nih, Betul. kalau yang bermanfaat akan dapat pahala Iya, ya. amin. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.